Pernah dengar nggak sih soal DeFi? Yang katanya bikin bank-bank mulai gelisah? Iya, decentralized finance kan? Gue sempat baca, katanya bisa jadi ancaman serius buat sistem perbankan tradisional. Bener banget. Soalnya, DeFi itu ibarat bank tanpa bank. Semua transaksi bisa dilakukan tanpa perantara. Jadi kayak ngasih pinjaman atau investasi tanpa harus lewat bank? Tepat. Misalnya, lo bisa minjem uang pakai kripto lo sebagai jaminan. Nggak perlu dicek dulu skor kredit segala. Wah, itu sih cepet banget prosesnya. Tapi, aman nggak? Nah, ini dia yang menarik. Karena semua dicatat di blockchain, transparansi tinggi. Tapi tetap, risikonya juga risikonya juga ada. Kayak apa contohnya? Smart contract bisa diretas, harga kripto fluktuatif, dan protokolnya kadang belum matang. Jadi mirip kayak startup yang baru jalan ya? Potensial, tapi belum stabil? Kurang lebih. Tapi karena returnnya juga bisa tinggi, banyak orang tetap tertarik. Menarik sih, apalagi buat yang nggak punya akses ke bank konvensional. Itu juga poin pentingnya. DeFi bikin inklusi keuangan lebih luas. Orang di daerah terpencil pun bisa ikut serta. Tapi lo percaya nggak, DeFi bisa sepenuhnya ganti bank? Ganti sih, belum tentu. Tapi ngisi celah yang selama ini nggak dilayani bank itu udah kelihatan. Kayak model hybrid mungkin. Bank mulai adopsi teknologi blockchain juga. Iya. Bahkan beberapa bank udah mulai eksperimen bikin stablecoin sendiri atau sistem pinjaman berbasis blockchain. Nah, kalau regulasi gimana? Masih jadi tantangan. Karena sifatnya global dan open source, negara agak kesulitan buat ngawasin. Jadi bisa aja dipakai buat hal ilegal? Bisa. Makanya regulator lagi cari cara supaya bisa tetap ngontrol tanpa ngebunuh inovasinya. Ini mirip waktu awal internet booming ya. Awalnya liar, terus pelan-pelan ditata. Persis. Bedanya, di DeFi ini, uang yang langsung terlibat. Jadi bisa langsung ngaruh ke dompet kita, literally. Betul. Contohnya yield farming. Kita naruh dana, dapat bunga tinggi, tetapi ya itu, risikonya segede itu juga. Pernah nyoba nggak? Pernah, iseng. Cuma hasilnya naik turun, jadi nggak semua orang cocok. Kayaknya cocok buat yang suka tantangan dan ngerti risikonya. Dan punya waktu buat mantau. Karena dunia DeFi itu jalan 24 jam non-stop. Nggak kayak bank yang jam 9 sampai 5 ya. Iya. Di DeFi, lo bisa minjem, nabung, transfer kapan aja. Bahkan sambil rebahan. Tapi buat orang awam, user interface-nya masih ribet deh. Setuju. Banyak protokol yang tampilannya teknikal banget. Harus pelan-pelan belajar. Ada solusi nggak buat itu? Sekarang mulai banyak platform yang bikin tampilan lebih ramah user. Tapi tetap butuh edukasi dasar. Berarti penting banget ya, literasi keuangan digital. Sangat. Karena satu klik bisa bikin lo untung. Atau rugi besar. Jadi kalau mau masuk ke DeFi, harus siapin waktu buat belajar juga. Iya. Jangan asal FOMO gara-gara lihat temen cuan besar. Tapi ya, tetap aja menarik sih. Bisa bayangin masa depan tanpa antri di bank. Hehe, tinggal scan QR atau approve transaksi lewat dompet digital. Tapi ya itu, mesti pastiin protokolnya trusted. Dan pakai wallet yang aman, jangan asal klik link nggak jelas. Pernah ada kejadian rugi karena kena scam? Ada dan nggak sedikit. Makanya harus ekstra hati-hati. Kalau gitu lo sekarang masih aktif di DeFi. Masih, tapi udah lebih selektif. Gue pilih protokol yang udah audit dan ada komunitas aktifnya. Bagus juga. Kayaknya kunci di DeFi itu ya, DYOR, do your own research. Banget. Nggak bisa cuman ikut-ikutan. Harus ngerti betul yang lu masukin. Dan jangan taruh semua telur di satu keranjang. Itu pepatah lama yang tetap relevan, bahkan di blockchain. Oke, jadi intinya, DeFi itu masa depan yang udah mulai sekarang. Betul, potensinya besar, tapi ya harus bijak dan sadar risikonya. Terakhir nih, menurut lo, 5 tahun ke depan DeFi bakal kayak apa? Mungkin udah jadi bagian dari keseharian, bayar kopi, cicil motor, semua bisa pakai DeFi. Wah, menarik. Kita tunggu aja. Siapa tahu episode selanjutnya udah direkam pakai protokol Web3. Haha, bisa jadi. Yang penting, tetap kritis dan jangan gampang tergoda cuan instan.
Setuju. Sampai ketemu di episode selanjutnya.